اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan definisi iman. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun wa niyatun wa isabatun yazidu masya Allahu wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Nah, kata beliau, dan beriman bahwasanya iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, dan amalan, wa niyatun, dan juga niat, wa isabatun, dan isabah, yakni mencocoki dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu masya Allahu, iman bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yanqusu, dan iman bisa berkurang hatta la yabqa minhu syai'un, sehingga tidak lagi tersisa sesuatu apapun darinya, yakni menghabiskan iman tersebut. Maka ini definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Iman secara bahasa bermakna at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Itu namanya iman secara bahasa, pembenaran yang bersifat pasti, yang bersamanya ada keyakinan dan tidak dihinggapi yang namanya keraguan. Nah, itulah iman, pembenaran yang bersifat pasti, yang bersamanya ada keyakinan
dan tidak dihinggapi dengan keraguan. Itu iman secara bahasa. Iya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, Allah berfirman, "Wa ma anta bimu'minin lana," dan engkau tidaklah membenarkan kami. Di sini disebut bimu'minin lana. Engkau tidak beriman kepada kami, maksudnya tidak akan membenarkan kami. Iman di sini maknanya secara bahasa. Nah, adapun iman menurut istilah syariat dan menurut ahli sunnah wal jamaah, inilah definisi iman yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari. Jadi di dalam mendefinisikan sesuatu kita perlu dua hal. Ada definisi secara bahasa, secara etimologi, dan ada definisi secara istilah syar'i atau secara terminologi. Iman secara etimologi, secara bahasa, dia adalah pembenaran yang bersifat pasti, yang disertai dengan keyakinan dan tidak dihinggapi dengan keraguan. Itu iman secara etimologi. Dan secara terminologi, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka iman inilah yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Iman adalah ucapan, amalan, niat, dan kesesuaian dengan sunnah Nabi. Iman bertambah dan bisa berkurang. Bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan berkurang hingga tidak lagi tersisa sesuatu apapun darinya iman. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu mencakup 3 atau 4 perkara. Yang pertama, iman itu harus diyakini di dalam hati. Yang namanya keimanan, orang yang beriman berarti dia meyakini di dalam hati. Tapi ingat, yang namanya iman tidak cukup sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi harus ada perkara yang kedua, yaitu nutqun bil lisani, mengucapkan di lisan. Jadi selain diyakini, harus ada yang diucapkan. Dari konsekuensi keimanan tersebut, mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat harus diucapkan, tidak sekedar diyakini. Kalau ada orang yang saya yakin dengan 2 kalimat syahadat, tapi enggan untuk mengucapkannya, maka dia belum dikatakan beriman. Dia belum dikatakan beriman. Nah, kemudian perkara yang ketiga, amalun bil jawari, harus ada amalan dengan anggota badan. Inilah 3 hal yang harus ada pada iman: keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian yang namanya amalan itu mesti sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ucapan penulis isabatun. Isabah maknanya mutaba'ah. Dia mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalannya, dan bahkan juga dalam setiap ucapannya. Harus ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak stabil, dia fluktuatif, dia kadang naik, kadang turun dia. Itu iman. Iya. Maka keimanan harus terkumpul padanya perkara-perkara tersebut. Jadi
minimal ada 5, dan lebih sempurna lagi kalau ada 6 padanya. 5 itu, yang pertama, iman itu harus diyakini dalam hati. Yang kedua, iman itu harus diucapkan di lisan. Yang ketiga, iman itu harus diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan. Yang keenam, itu penyempurnanya, yaitu segala ucapan dan amalan kita mesti disesuaikan dengan petunjuk Nabi SAW. Mutaba'atul Rasul, ikut kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Iya. Maka siapa yang beriman tetapi hanya di hatinya saja, belum di lisannya, dan belum mengamalkan apa-apa, maka dia sama sekali tidak dikatakan beriman. Iya. Demikian pula kalau ada orang yang meyakini dalam hati dan sudah mengucapkan di lisan, dia sudah bersyahadat, yakin dengan hal tersebut, tetapi belum beramal, belum ada amalannya, ini juga tidak syah keimanannya. Ini juga tidak syah keimanannya. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina wa la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, sungguh kami tahu bahwasanya ucapan-ucapan mereka itu telah membuat engkau bersedih, wahai Muhammad. Iya. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan dirimu, akan tetapi orang-orang zalim itu mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya boleh jadi mereka punya keyakinan, tetapi tidak ada pembenaran mereka di lisan-lisan mereka, dan tidak mereka amalkan dengan anggota badan mereka. Iya. Dan juga Allah menyebutkan bagaimana isi hati Fir'aun yang meyakini risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apakah sekedar keyakinan itu bermanfaat bagi Fir'aun? Ternyata tidak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh wahai Fir'aun, kata Nabi Musa, engkau benar-benar tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan semua ini kecuali Rabbus samawati wal ard, Rabb pemilik langit dan bumi. Jadi Fir'aun tahu dan meyakini sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia tidak mau beriman. Dia ingkari dengan kesombongannya, dia ingkari dengan lisan dan amal anggota badannya, sehingga dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan secara umum Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah nyatakan di surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Dan mereka mengingkarinya dalam keadaan hati-hati mereka meyakininya. Jadi hati mereka yakin, tetapi di mulut mereka mengingkari. Hal itu terjadi karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak cukup sekedar keyakinan di hati. Iya. Karena sebagian orang memahami keimanan itu sebatas yang penting kamu yakin saja, itu namanya iman. Padahal iman tidak sebatas keyakinan dalam hati. Iman itu harus diucapkan, iman itu harus diamalkan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah cukup di hati saja, itu ucapannya kelompok yang menyimpang, yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah, yang disebut dengan firqah murji'ah, kelompok murji'ah. Nah, mereka ini yang mengatakan bahwa iman itu cukup di hati saja, cukup di hati saja. Dan yang parahnya, ya, kaulnya orang-orang Jahmiyah yang memang mengatakan iman itu ya cukup di hati saja. Nah, kalau iman itu cukup di hati saja, maka Fir'aun menurut mereka itu beriman. Kenapa? Fir'aun kan yakin kan? Tapi Fir'aun tidak ucapkan, Fir'aun tidak beramal. Bahkan menurut mereka iblis itu beriman. Ya tidak? Karena iblis meyakini Allah itu sesembahan yang hak. Iblis tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi iblis meyakini, tetapi dia mengingkari dengan lisan dan amalannya, tidak mau beramal. Kalau iman itu cukup sekedar keyakinan, maka iblis adalah orang-orang yang beriman. Dan itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Iya, iblis kafir. Nah, bahkan dedengkotnya orang-orang kafir. Iya. Nah, sehingga tidak benar kalau iman itu cukup sekedar di hati saja. Iya. Kelompok murji'ah yang paling ringannya itu murji'atul fuqaha, yang mereka mengatakan iman itu keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, itu saja. Amalan itu bukan bagian dari iman menurut mereka. Itu kaulnya murji'atul fuqaha, murji'ahnya para ahli fikih, dan itu menyimpang. Iya. Karena kalau mengeluarkan amalan dari iman, berarti seseorang walaupun dia tidak beramal, tetapi dia berkeyakinan dan berucap syahadat, sekalipun tidak beramal, maka dia sudah dikatakan beriman. Ini menurut mereka. Amalan apapun yang dilakukan itu tidak bisa mengeluarkan dari iman, karena menurut mereka amalan itu bukan bagian dari iman. Dan ini penyimpangan. Nah, dan ada juga yang mengatakan iman itu cukup sekedar ucapan di lisan, tidak perlu diyakini dan tidak perlu diamalkan. Ini juga menyimpang. Kalaulah iman itu cukup sekedar ucapan, maka orang-orang munafikin adalah orang yang beriman, ya kan? Orang munafik mereka bersyahadat di hadapan Nabi. Mereka mengatakan diri mereka muslim, tapi di lisan saja. Apakah orang munafik meyakininya? Tidak. Orang munafik tidak meyakininya. Nah, kalau dikatakan iman itu cuma ucapan di lisan, otomatis orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang beriman. Dan itu juga tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Iya. Maka sekali lagi, iman menurut ahlus sunnati wal jamaah mencakup 3 hal dan disempurnakan dengan 4 hal. Yang pertama, keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, amalan dengan anggota badan. Disempurnakan dengan apa? Amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Iya, iman bisa bertambah karena ketaatan, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Inilah kaulnya ahli sunnati wal jamaah. Nah, ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka bukan orang-orang yang beriman.
Oleh karenanya mereka dimasukkan ke dalam neraka, bahkan di lapisan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Orang munafik kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi lisannya berucap beriman, tetapi hatinya tidak meyakini. Nah, jadi bagaimana bisa orang-orang munafikin dikatakan sebagai orang-orang yang beriman? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, amalan tidak boleh dikeluarkan dari iman. Iya, sebab Allah menyebutkan amalan itu bagian dari iman. Misalnya Salat itu amalan dengan anggota badan. Allah menyebutkan tentang salat bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'a imanakum. Tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kata ulama, iman di sini ditafsirkan dengan salat. Yani Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Allah menyebut salat dengan iman. Sementara kita tahu salat itu ada gerakan badan. Dia amalan anggota badan. Walaupun berkaitan juga dengan ucapan di lisan karena ada zikir yang disyariatkan yang dibaca pada saat salat, dan harus ada keyakinan karena diawali dengan niat. Iya. Tetapi gerakan itu juga bagian dari salat. Artinya amalan anggota badan itu adalah bagian dari iman. Ya, demikian pula hal yang lainnya. Puasa ya di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah itu bagian dari iman. Makanya ketika Allah menyebut tentang puasa, Allah seru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu bagian dari iman. Iya. Puasa itu bagian dari iman. Demikian pula haji ke Baitullah. Itu juga bagian dari iman. Karena dia adalah amalan dengan anggota badan. Dia adalah amalan dengan anggota badan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya tidak ada udzur bagi seseorang untuk meninggalkan amalan kecuali kalau memang ada udzur yang syar'i. Ya, misalnya dia tinggalkan suatu amalan karena lupa atau karena tidak sengaja dia tinggalkan, atau dikarenakan ada unsur keterpaksaan, atau karena kejahilan, ketidaktahuan. Maka kalau seperti itu keadaannya, ya maka kita katakan bahwasanya ya ada udzur bagi dia meninggalkan amalan, dan Allah memaafkan hal tersebut. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan umatku yang terjadi karena ketidaksengajaan dan sengaja, tidak ada dosa, atau karena lupa, atau karena dipaksakan, karenanya dia dipaksa. Itu tiga hal dimaafkan. Dan seseorang sekalipun dia meninggalkan amalan atau melakukan suatu amal keburukan, dia tidak diiqab karena hal tersebut. Itu kaitannya kepada Allah. Walaupun nanti kalau kaitannya kepada makhluk, maka dia harus bertanggung jawab. Iya. Ada orang misalnya dia tidak sengaja, iya, dia memanah, pas dia panah kena orang, iya, atau kena kaca rumah orang pecah, tidak sengaja. Kita katakan tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia. Tapi apakah dia wajib mengganti? Jawabnya, dia wajib mengganti. Kenapa? Ya walaupun memang tidak sengaja, kau tidak berdosa, tetapi ini kaitannya dengan harta orang lain.
kau telah membuat kerugian, maka kau harus mengganti. Kau harus mengganti. Dosamu tidak ada memang karena tidak sengaja. Beda kalau kau lakukan itu dengan sengaja, iya, maka jelas berdosa dan wajib ganti rugi. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula orang yang karena lupa, dia lupa, nah itu juga tidak diiqab, tidak disiksa karenanya. Nah, makanya kalau ada orang yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, maka teruskan puasanya. Teruskan puasanya. Nah, walaupun sampai dia lupa beberapa kali. Makanya pernah ada kisahnya Abu Hurairah itu, ada orang yang dia puasa, lalu dia bertamu ke tempat kawannya, maka dia dihidangkan makanan. Akhirnya dia makan karena dia lupa. Maka dia tanya sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana puasaku? Aku tadi makan tapi lupa. Kata Abu Hurairah, teruskan puasamu. Puasamu tidak batal. Bahkan itu sedekah dari Allah. Kata orang ini, tapi Abu Hurairah, setelah itu aku bertamu lagi ke tempat kawanku yang lain dan dihidangkan makanan lagi dan aku lupa lagi. Aku makan lagi. Bagaimana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak, puasamu tetap sah. Teruskan puasamu. Orang ini berkata lagi, dan subhanallah, saya bertamu lagi ke tempat kawanku yang ketiga, dihidangkan makanan lagi dan aku makan lagi, dan itu aku lupa, betul-betul lupa. Nah, kata Abu Hurairah, kamu orang yang tidak biasa berpuasa. Nah, kamu orang yang tidak biasa berpuasa. Artinya apa? Ya, puasanya memang tetap sah kalau memang betul-betul karena lupa. Tapi keterlaluan juga kalau sampai 3 kali lupa, ya, makan lagi. Nah, tapi kalau memang betul-betul karena lupa, ya, itu sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu nampak bahwa dia tidak biasa berpuasa. Kalau biasa dia berpuasa, pasti kalau 1 kali sudah saja, itu sudah tahu dia. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula orang yang dipaksa untuk hal tersebut. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka kalau karena uzur, ya, seseorang tidak diiqab karenanya. Tapi kalau dia tinggalkan amalan sama sekali, ya, maka dia akan diiqab karena hal tersebut. Makanya para ulama menyebutkan dari pendapat yang rajih, dari pendapat para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sekalipun dia meyakini wajibnya sholat, tapi dia tinggalkan karena malas, maka hukumnya kafir, keluar daripada Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Para sahabat menyebutkan, tidak ada satupun amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Jadi kalau sholat itu ditinggalkan, walaupun kau yakin sholat itu wajib, tapi kau tinggalkan, kenapa kau tinggalkan? Malas ya, atau bergampangan, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Iya. Tapi kata para ulama, ini kalau dia tinggalkan secara totalitas, sama sekali tidak pernah sholat. Nah kalau sholatnya bolong-bolong, itu belum dikafirkan. Iya. Dan itu mungkin kebanyakan keadaan kaum muslimin. Sholat dia, tapi kadang sholat maghrib aja, isanya tidak sholat. Kadang sholat ini saja, ini yang lainnya tidak sholat. Nah ini tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Tapi kalau betul-betul dia tidak pernah sholat, atau sholatnya seumur hidup bisa dihitung jari, sekali, 2 kali, mungkin 3 kali seumur hidupnya, nah ini kafir, keluar dari Islam. Iya, tidak ada tempat di dalam bagi dirinya di dalam Islam. Kalau memang sholatnya bisa dihitung jari, seumur hidupnya begitu. Iya, tapi kalau sholatnya banyak dia sholat, sudah ada kehitungan juga, tapi banyak bolong-bolongnya, nah ini tidak bisa dikafirkan. Tetapi cukuplah dia sudah melakukan dosa besar. Iya. Dan dosa meninggalkan sholat, kata para ulama, tidaklah lebih ringan daripada berzina dan mencuri. Orang yang meninggalkan satu sholat,
tidaklah lebih ringan dari dosa berzina dan mencuri. Jadi bukan perkara yang remeh itu, meninggalkan sholat itu dosa besar. Iya, dosa dari dosa-dosa besar, wal iyadu billah. Nah, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini terkait dengan masalah al-iman. Iya. Nah, para ulama menambahkan terkait dengan iman itu seperti yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari, yaitu dengan isabah. Isabah di sini adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Jadi yang namanya iman, ucapan, keyakinan, amalan, dan sunnah. Iya, yakni mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keluar dari hal tersebut orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, yang tidak mengamalkan sunnah. Iya, akan tetapi mereka suka membuat perkara-perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga mereka ini tidak beramal sesuai dengan petunjuk Nabi. Mereka tidak berucap sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidaklah apa yang mereka ucapkan dan tidaklah apa yang mereka amalkan, melainkan amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang bid'ah atau sudah bercampur dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Iya, subhanallah, di zaman kita sekarang ini banyak dari kaum muslimin melakukan suatu amalan. Pada dasarnya amalan tersebut disyariatkan, tetapi sudah bercampur dengan al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Iya, mulai dari sholat, bahkan dari awal sholat itu sudah bercampur dengan perkara-perkara baru yang diadakan. Sampai akhir sholat, ditutup sholat itu juga dengan perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu baru kita berbicara tentang sholat. Bagaimana lagi tentang puasa, zakat, haji, nah, kemudian amal-amal keseharian, bacaan Quran juga, zikir juga, salawat juga. Nah, ini sudah banyak bercampur dengan perkara-perkara bid'ah. Ya, bahkan banyak dari para ulama menyebutkan bid'ah-bid'ah dalam amalan. Hampir setiap amalan ada bid'ahnya. Hampir setiap amalan ada perkara baru yang diadakan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya benarlah apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Kita wajib waspada dari yang namanya bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari perkara-perkara baru yang diada-adakan, yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Dan orang yang berbuat bid'ah, maka hukumannya dia akan jauh dari sunnah. Tidaklah seseorang berbuat bid'ah di dalam agama kecuali akan dicabut darinya satu sunnah. Itu otomatis seperti itu. Tidaklah seorang berbuat bid'ah di dalam agama melainkan akan dicabut darinya satu sunnah. Nah, semakin banyak dia berbuat bid'ah, maka semakin banyak dia dicabut darinya sunnah-sunnah itu, sampai dia menjadi mubtadi', sampai dia menjadi ahlul bid'ah, wal iyadu billah. Nah, pada hari ini sebagian orang bergampang-gampangan dalam perkara bid'ah ini, bahkan terkesan mengolok-olok. Apa itu orang yang suka bid'ah-bid'ah kan itu? Iya. Dan lebih parahnya lagi, kadang tidak paham bid'ah itu. Motor itu, mobil itu, tidak usah kau lagi bid'ah itu semua itu. Nah, ini karena tidak paham apa itu bid'ah. Ya, harusnya kalau kurang memahami, dipelajari terlebih dahulu, kemudian digali Quran dan Sunnah, ucapan para ulama, ya, digali supaya jangan sampai berucap tanpa ilmu, ya, jangan sampai berucap tanpa ilmu. Nah, sebagian orang anti dengan perbuatan bid'ah, ya, sampai-sampai
Ya, tidaklah dia mendengar kata bid'ah itu kecuali dia akan mencap orang ini sesat ini, orang ini menyimpang, Wahabi ini, dan seterusnya. Nah, padahal yang berucap dengan bid'ah itu Nabi SAW, para sahabat mengingatkannya, para ulama mengingatkannya, imam yang 4 mengingatkannya. Itu diingatkan oleh para ulama. Nah, kemudian dianggap enteng perbuatan bid'ah itu. Ya, makanya itu bagian dari keimanan. Ya, yang disebut oleh Imam Al-Barbahari adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari perkara baru, jauh dari perkara bid'ah, jauh dari perkara yang diada-adakan, yang tidak ada di dalam Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian yang namanya iman itu tadi sudah kita jelaskan, dia bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Mana dalilnya? Ya, dalilnya sangat banyak di dalam Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Adapun dalam Quran terkait dengan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladhina tadaw huda." Dan Allah menambah kepada orang-orang yang mendapat petunjuknya. Dan di dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Jelas sekali disebutkan iman itu bisa bertambah ketika apa? Ayat-ayat Allah dibacakan. Wa yazdadal ladina amanu imana, dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Dan bertambahlah kepada orang-orang yang beriman keimanan mereka. Ini sangat jelas sekali. Iman itu bisa bertambah. Nah, kalau iman bisa bertambah, otomatis iman itu bisa berkurang. Ya kan? Sesuatu tidaklah dikatakan dia bertambah kecuali sebelumnya apa? Sebelumnya dia kurang. Ya. Namun di sana ada dalil-dalil dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Di antaranya hadis Nabi SAW terkait dengan ingkarul munkar, merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbi fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Itu adalah selemah-lemahnya apa? Keimanan. Menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah. Iman melemah yaitu berkurang. Nah, dalam hadis yang lain bahwasanya alladzi la yunkirul munkar biqalbi, orang yang tidak mengingkari kemungkaran di dalam hatinya, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, maka tidak ada di belakang hal tersebut dari keimanan walaupun sebesar biji sawi. Kalau dia tidak mengingkari kemungkaran di dalam hati, artinya begini, kalau ada kemungkaran kita tidak bisa merubah dengan tangan, tidak bisa merubah dengan lisan, maka harus apa? Berubah dengan hati. Bagaimana hati? Harus diingkari. Tidak boleh kita apa? Seakan-akan setuju juga dengan hal tersebut. Ya, misalnya satu contoh saja yang apa namanya di zaman kita sekarang ini mungkin sangat sulit untuk kita berlepas diri darinya, untuk tidak mendengarkannya, yaitu musik-musik yang haram. Ya kan? Di mana-mana ada musik. Antum mau pergi ke mana? Ada musik. Mau pergi ke swalayan ada musik. Mau pergi ke tempat makan ada musik. Bahkan mungkin di rumah kita ada musik. Ini kemaksiatan yang hampir di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk menghindarinya. Iya. Dan sangat sulit bagi kita untuk menghindari. Nah, itu kemungkaran kan? Iya. Kita mungkin tidak bisa rubah dengan tangan,
Tidak bisa rubah dengan lisan, tapi minimal hati harus mengingkari. Tapi kalau misalnya ada musik disetel, kita tidak bisa merubah dengan lisan, apalagi tangan. Nah, tapi hati pun tidak mengingkari, bahkan seakan-akan ikut setuju juga. Musik didengarkan, kakinya goyang-goyang juga. Nah, itu menunjukkan apa? Setuju, ya kan? Atau otomatis begitu ya? Otomatis kepalanya langsung gerak-gerak. Karena mungkin dulunya mantan begitu. Nah, ya wallahu a'lam ya. Tapi intinya, ketika hatinya tidak mengingkari, itu bahaya pada diri seseorang, bahaya pada iman seseorang. Minimal hatimu harus mengingkari apa? Ini musik, ini haram ini. Hatimu harus begitu. Iya. Tapi kalau kau lewat biasa-biasa saja, tidak ada pengingkaran. Ini kata Nabi, kalau tidak diingkari dalam hati, ya, maka tidak ada keimanan di belakang hal tersebut, walaupun sebesar biji sawi. Ini berbahaya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan seseorang itu bisa berdosa. Dia bukan pelakunya memang. Dia bukan apa? Bukan yang mengucapkannya memang. Tetapi apa? Dia sekedar setuju saja, itu sudah dosa. Sekedar mengikrar saja, membenarkan kemungkaran saja, itu sudah dosa. Nah, karena apa? Iman itu keyakinan dalam hati juga, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar amalan. Jadi yang namanya dosa itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar amalan. Keyakinan juga kita bisa berdosa karenanya. Keyakinan juga kita bisa berdosa karena kan orang bisa kafir gara-gara meyakini apa? Allah misalnya ada di semua tempat, ada di mana-mana. Itu bisa kafir hukumnya, keluar daripada Islam. Ini belum mengucapkan mungkin, belum beramal. Atau misalnya dia meyakini bahwasanya Islam itu agama yang benar, tapi selain Islam tidak boleh disalahkan. Mungkin juga bisa benar. Tapi dia masih di Islam, ini kafir hukumnya, keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang namanya orang Islam harus meyakini Islam satu-satunya agama yang hak. Iya, selainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diyakini. Kalau dia tidak yakini, maka bisa keluar daripada Islam. Sama dengan kemaksiatan. Ada orang misalnya melakukan maksiat, baru berniat, apakah dia berdosa atau tidak? Belum dia lakukan, baru berniat, berdosa atau tidak? Hah? Tidak. Kata ulama dirinci. Kalau dia terbersit hatinya untuk melakukan maksiat, kemudian dia terhalangi dari hal tersebut, maka tidak ada dosa. Tetapi kalau dia mau melakukan maksiat dan dia sudah melakukan muqaddimatnya, dia sudah lakukan semua pendahuluannya, tapi gagal, maka dia berdosa karena hal tersebut. Misalnya ada orang mau mencuri, ya kan? Dia mencuri, dia sudah lakukan semua hal-hal yang diperlukan. Dia sudah siapkan peralatannya, dia sudah siapkan, dia sudah mau congkel, tapi keburu kelihatan orang, ketahuan orang. Nah, ini kata para ulama, dia sudah berdosa dengan hal tersebut, walaupun belum berhasil. Nah, jadi niat itu, niat untuk melakukan kesalahan, niat untuk melakukan dosa, bisa jadi dia diiqab, disiksa karena hal tersebut, bisa jadi tidak. Tidak, kalau dia belum melakukan muqaddimat, belum melakukan pendahuluan untuk menuju kemaksiatan, itu belum berdosa. Ini baru terbersih dalam hatinya, saya mau ini deh. Kemudian belum dia sempat melakukan pendahuluan, nah dia sudah urungkan niatnya. Ini tidak berdosa. Tetapi kalau dia sudah mau lakukan dan dia sudah berhasrat untuk itu, tapi terhalang saja atau langsung tidak jadi saja, maka dia sudah berdosa. Berdosa karena niat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi poinnya di sini yang kita dapatkan, iman itu ucapan, keyakinan dan amalan. Disempurnakan dengan apa? Ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya yang kita harus catat dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.